Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Agung Dianto dalam mata kuliah pemasaran hotel pertemuan kelima. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang siklus hidup produk dan pengembangan produk hotel. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama tentang definisi siklus hidup produk. Siklus hidup produk atau product life cycle adalah tahapan-tahapan proses perjalanan hidup suatu produk, mulai dari diperkenalkannya pada pasar hingga pada akhirnya hilang dari pasaran. Di atas ini ada suatu gambaran siklus hidup produk mulai dari perkenalan, memasuki perkembangan, memasuki masa kedewasaan, dan mengalami penurunan. Berikut ini adalah tahapan lengkap tentang siklus hidup produk. Tahapan siklus hidup produk menurut Neil Werner ini hampir sama dengan apa yang diungkapkan oleh Philip Kotler yang gambarnya ada pada slide sebelumnya tadi, yaitu memiliki 6 siklus atau 6 tahapan. Yang pertama adalah tahap development atau proses pengembangan produk, kemudian ada tahap introduction atau pengenalan, kemudian ada tahap yang ketiga growth atau pertumbuhan, kemudian ada tahap kedewasaan atau maturation, kemudian yang kelima adalah tahap decline atau penurunan, dan yang terakhir adalah tahap dead revitalization atau produk menghilang dari pasar. Dan kita akan membahasnya satu persatu ciri-ciri dari setiap siklus. Namun pada kesempatan hari ini kita akan membahas mulai dari nomor 2 sampai nomor 5 saja, dan kita mulai dari tahap introduction. Ciri-ciri dari tahap perkenalan ini antara lain adalah yang pertama, produk baru diluncurkan ke pasar, jadi masih baru. Kemudian yang kedua, omset penjualan yang masih rendah karena belum banyak peminat biasanya. Kemudian yang ketiga, kapasitas produksi masih rendah karena jumlah permintaan masih rendah, maka jumlah produksi juga akan disesuaikan. Kemudian yang keempat, biaya per unit yang masih tinggi. Kemudian yang kelima, cash flow masih negatif, jadi keuntungan masih relatif kecil. Kemudian yang keenam, distributor berkemungkinan enggan untuk mengambil produk yang masih belum terbukti kualitasnya. Dan yang terakhir, diperlukannya promosi secara besar-besaran dalam rangka memperkenalkan produk atau biaya produksi masih tinggi. Jadi antara biaya promosi dan produksi serta penjualannya itu tidak sebanding. Artinya biaya promosi dan produksi itu masih lebih besar dari jumlah penjualannya. Selanjutnya, tahap berikutnya adalah tahap untuk pertumbuhan atau growth. Ciri-cirinya adalah yang pertama, ini sudah mulai memperluas pasar agar jumlah penjualannya dapat ditingkatkan. Kemudian yang kedua, omset penjualan sudah naik signifikan, mulai banyak penjualannya. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kapasitas produksi karena penjualan tinggi, permintaan tinggi, maka kapasitas produksi juga akan naik. Kemudian yang keempat, produk mulai diterima oleh pasar, sudah mulai diterima oleh konsumen. Kemudian yang kelima, cash flow mulai berubah menjadi positif, yang tadi pada saat pengenalan masih minim atau bahkan negatif, ini cash flow-nya, pendapatannya akan mulai meningkat sedikit demi sedikit. Kemudian yang keenam, pasar semakin berkembang, semakin luas, laba juga akan meningkat, namun pesaing-pesaing baru akan mulai bermunculan. Kemudian yang terakhir, nomor 7, biaya per unit akan turun ke skala yang ekonomis karena jumlah penjualan sudah cukup signifikan peningkatannya, maka jumlahnya akan lebih besar daripada biaya produksi maupun promosinya. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri tahap kedewasaan, di mana akan ditandai yang pertama dengan kapasitas produksi yang tinggi. Kemudian yang kedua, memiliki laba yang besar bagi mereka yang dapat memimpin pasar. Karena sudah banyak pesaing, maka siapa yang memimpin pasar akan memiliki laba yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, cash flow akan berada dalam kondisi yang positif, yang sangat kuat. Kemudian yang keempat, pesaing yang lemah akan kalah bersaing, akan mulai keluar dari pasar. Jadi satu persatu pesaing-pesaing akan keluar dari pasar seiring dengan
perkembangan bisnis mereka yang mengalami penurunan. Yang terakhir, yang kelima, harga produk mulai turun. Hal ini dimungkinkan karena banyaknya produk yang ada di pasar, melimpahnya produk maupun banyaknya perusahaan yang memasuki pasar, sehingga pasar mengalami kejenuhan. Selanjutnya kita masuk ke tahap penurunan atau decline. Ciri-cirinya adalah yang pertama, laba mulai menurun secara signifikan dan cash flow akan melemah. Kemudian yang kedua, pasar mulai jenuh, terlalu banyak produk yang sama. Kemudian yang ketiga, akan banyak pesaing yang keluar dari pasar karena mengalami kerugian atau penurunan bisnis. Kemudian yang keempat, kapasitas produksi akan menurun seiring dengan penurunan tingkat permintaannya. Penurunan ini perlu diantisipasi perusahaan agar perusahaan tidak mengalami kebangkrutan. Langkahnya adalah dengan pengembangan produk agar produk dapat tetap bertahan dan diterima oleh pasar. Langkah pengembangan produk dapat saya sampaikan sebagai berikut. Tahap pengembangan produk dimulai dengan adanya ide. Setiap pengembangan produk harus dimulai dengan sebuah ide. Ide bisa datang dari mana-mana dan dalam situasi apapun. Bahkan bisa datang dari produk yang sudah ada atau produk yang sudah terkenal, atau juga berdasarkan pemikiran baru tentang menciptakan produk yang revolusioner atau unik. Kemudian riset atau penelitian. Setelah perusahaan atau hotel punya ide-ide yang hebat untuk membuat produk baru, kemudian dapat memilih atau menyaring ide-ide tersebut dan melakukan tahap penelitian terhadap pasar. Hal ini memberikan kesempatan bagi hotel atau perusahaan untuk melihat apakah ada kemungkinan permintaan untuk jenis produk tersebut dan ada fitur khusus yang perlu dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar potensial ini. Kemudian tahap pengembangan atau develop. Tahap pengembangan ini adalah menciptakan model produk baru yang dapat dimodifikasi melalui berbagai macam desain, dan tahap pembuatannya juga disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Lalu tinggal nanti menyelesaikan prosedur jadi yang dapat mengundang konsumen untuk membeli. Tahap berikutnya adalah tahap pengujian. Tahap pengujian atau testing ini dilakukan sebelum produk diluncurkan oleh produsen, sebelum menghabiskan uang untuk kegiatan promosi dan produksi. Sebaiknya perusahaan dapat menguji terlebih dahulu kepada sekelompok konsumen yang sesungguhnya. Hal ini berguna untuk memastikan apakah produk ini layak dijual dan diterima di konsumen serta menguntungkan sebelum nanti dilakukan launching. Kemudian analisis. Dengan melihat feedback dari pengujian sebelumnya terhadap beberapa kelompok konsumen, ini akan memungkinkan hotel atau perusahaan membuat perubahan yang diperlukan dan memutuskan cara terbaik untuk nanti melakukan launching di pasar. Dan tahap pengembangan produk yang terakhir adalah kita kembali ke siklus produk paling awal, yaitu introduction. Setelah produk selesai dikembangkan melalui semua tahap pengembangan yang ada, maka produk akan dikenalkan di pasar dan siklus hidup akan dimulai dari introduction, kemudian tahap pertumbuhan, kemudian tahap pendewasaan dan penurunan. Selanjutnya, jika ingin produk tetap dipertahankan di pasar, maka akan dilakukan pengembangan kembali produk-produk tersebut. Dan selanjutnya ini ada tahap pengembangan untuk produk industri perhotelan. Ada dua macam model pengembangan produk pada industri perhotelan. Yang pertama adalah dengan melakukan akuisisi atau pengambil alihan, yaitu dengan membeli suatu hotel termasuk hak paten atau lisensi produk yang ditawarkan pada tamu hotel. Jadi membeli hotel baru. Kemudian yang kedua adalah melakukan riset yang dilakukan sendiri dan mengembangkan produk sesuai dengan selera target pasar. Produk baru yang terdiri dari produk lama, produk yang sudah diperbaiki, produk yang sudah dimodifikasi dengan merek baru yang dikembangkan atas kreasi, hasil riset atau penelitian, dan
hasil pengembangan sendiri. Ini seperti pengembangan produk yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Untuk yang nomor 2, riset atau dengan pengembangan produk, ini ada beberapa hal atau aspek yang dapat mempengaruhi dalam pengembangan produk. Antara lain adalah yang pertama adalah ide-ide lama yang mungkin dapat diperkenalkan kembali atau recycling. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan produk dengan menyesuaikan dengan selera pasar dan fashion yang ada. Yang terakhir adalah tren, yaitu kecenderungan yang bisa silih berganti yang perlu kita simak dan kita perhatikan agar produk yang kita kembangkan dapat menyesuaikan dengan tren atau kondisi saat ini. Demikian materi singkat pertemuan 5 ini dapat saya sampaikan. Untuk materi lengkap Anda dapat download di ruang mahasiswa www.bsi.ac.id. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video pembelajaran pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.